Baik, kita masih di Indonesia Bicara dan di kali ini kita masih bicara soal corona dan juga bagaimana penyebarannya melalui udara. Tadi sudah tersambung dengan staf Presiden Dr. Brian, tapi Dr. Brian akan kita coba hubungi lagi karena memang masih dalam rangkaian rapat seperti itu. Dan saya ke Bu Teli dulu ya, Bu Teli. Kalau bicara, oke, kita ke Dr. Brian dulu. Ternyata Bu Teli ya. Kita tahan dulu, Dokter. Ya, saya. Terima kasih bergabung lagi. Saya dengar tadi sempat ada dipanggil Pak Muldoko seperti itu. Ya. Ada arahan apa, Dok? Ada arahan apa, Dok? Ada arahan apa terbaru? Belum. Ini dulu baru nanti saya ke sana. Baik, Dok. Kalau kita juga bicara kait death toll ini ya, death rate. Ini masyarakat juga menjadi agak sedikit parno ya. Bahwa angka kematian di Indonesia kemarin tertinggi kedua dan hari ini mungkin tertinggi di dunia. Apakah pemerintah juga melihat ini sinyal bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan memang tidak bisa meredam tadi? Ataukah memang ya kalau kita compare apple to apple, kita tidak bisa lihat Indonesia dengan Singapura dengan jumlah penduduknya. Tapi apa pembelaan pemerintah di sini terkait death rate ini, Dok? Oh, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita ini kan kalau saya melihatnya itu bisa dilihat dari dua kacamata ya. Kacamata pertama bahwa kalau dengan angka 8,3 atau 8,4% ini merupakan signal bahwa we really have benar-benar punya masalah besar yang harus segera kita tangani dengan sangat-sangat serius, lebih serius dari yang sudah-sudah. Tetapi di sisi lain kita juga saya secara profesional lebih melihat karena kita penemuan kasus positifnya yang kurang, kan penghitungan dari death rate tadi dihitung dari jumlah yang meninggal dibagi dengan jumlah kasus positif. Jadi kalau kasus positifnya ini kita tidak sanggup sampai saat ini kita belum maksimal untuk menemukan, otomatis angkanya akan lebih tinggi. Saya lebih melihat seperti ini karena kan kita banyak diwacanakan juga, beberapa pakar juga mengatakan ini fenomena gunung es. Apa yang kita temukan sebetulnya belum mendeskripsikan kondisi yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya salah satu yang menjadi dasar kenapa kami mendorong supaya penggunaan rapid test ini bisa diterapkan, walaupun kita tahu tadi harus diwaspadai kelemahan dari rapid test ini karena dia ada false negatif dan false positifnya. Jadi tetap harus dikombinasi dengan metode PCR yang golden standard yang direkomendasikan oleh WHO dan harus disertai dengan komunikasi yang baik kepada publik. Maksudnya begini, dengan rapid test tadi kalaupun hasilnya positif, tidak selalu bahwa pada saat itu dia betul-betul mempunyai virus COVID-19 yang masih aktif. Tetapi kalau hasilnya negatif belum tentu juga bahwa dia itu bebas dari virus ini. Gitu. Nah ini harus walaupun kecil ya persentasenya, tapi ini harus dikomunikasikan dengan baik supaya orang kemudian tidak terjebak. Begitu hasilnya negatif, mau dikonfirmasi ulang supaya bisa menemukan virusnya dengan PCR, kemudian hasilnya positif ya dengan rapid test ini, kemudian dikonfirmasi ulang dengan rapid test, kenapa hasilnya negatif? Gitu. Padahal ini dia dulu pernah ada virus ini, kemudian dia sudah membaik, virusnya sudah habis, tetapi antibodinya masih ada di dalam tubuhnya dan ini yang dikenali oleh rapid test ini. Tapi sebaliknya, begitu hasilnya dia negatif, belum tentu juga loh kalau dia itu tidak punya virusnya, makanya harus diulang. Nah ini yang masih kita atur, protokolnya harus disiapkan dulu nih. Sebelum kita menggunakan, ini protokolnya belum ada soalnya. Jadi protokol artinya kita harus kombinasikan protokol penggunaan rapid test ini dengan penggunaan PCR, bagaimana supaya ini bisa melengkapi gitu. Jadi fungsinya adalah sebagai early detection untuk penapisan dini. Dok, satu mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan karena saya tahu Dr. Brian masih akan menjalani banyak sekali koordinasi. Kalau bicara lagi Dok, lockdown, sebenarnya Indonesia siap nggak sih Dok dengan ini? Karena kita tahu bicara ini resikonya luar biasa, logistik. Saya juga barusan baca Ibu Sri Mulyani menyebutkan somehow ini bukan soal uang, tapi lebih bagaimana SDM, karena delivery food tadi, hal-hal yang lain itu yang masih direncanakan. Anda melihat kemungkinan itu ke depan? Saya dan semua mungkin berharap ini tidak akan terjadi, tapi seperti apa? Kalaupun ada persiapan untuk menuju situ atau seperti apa, Bu?
Ya, yang jelas begini, kalau kita melihat ke undang-undang kekarantinaan kesehatan yang kita miliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kita sebetulnya tidak mengenal istilah lockdown. Betul. Yang kita kenal itu istilah isolasi, karantina, dan social distancing atau pembatasan sosial skala besar. Baik. Nah, karantina sendiri itu kan ada beberapa macam. Saya menduga bahwa yang disebut dengan lockdown itu mungkin karantina wilayah atau lebih ketat dari karantina wilayah ya. Wilayah, Nah, ya, jadi ada syarat-syarat bagaimana karantina wilayah itu harus diterapkan. Misalnya adalah di situ disebutkan jika terjadi, kalau di terjemahan bebasnya itu bila terjadi local transmission begitu. Artinya seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memang harus siap dengan skenario terburuk gitu. Nah, sekarang ini sedang dipersiapkan untuk itu. Bukan berarti bahwa kita juga tidak berharap itu terjadi, but we have to be ready for that. Begitu. Nah, ini makanya rapat terbatas hari ini kan juga termasuk membicarakan itu ya, secara keuangan harus bagaimana. Yang jelas arahan dari Bapak Presiden mengatakan bahwa kita harus siap untuk realokasi dan refocusing, di mana kita akan fokus pada kesehatan ini. Pada bulan-bulan ke depan kesehatan akan menjadi perhatian utama dari pemerintah. Karena kita tahu, Dok, Indonesia topografinya unik sekali, tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang punya cuma satu wilayah besar. Kita punya pulau dan juga laut. Dok, terima kasih sekali atas insight-nya. Saya dan semua rekan-rekan berdoa untuk yang terbaik, dan saya juga mengapresiasi pemerintah dan apapun itu, karena kita tahu tujuan kita baik walaupun masih banyak kekurangan ya, Dok ya. Terima kasih, Dr. Brian. Terima kasih. Saya pamit dulu. Thank you. Baik, Dr. Telly, tadi kita sudah dapat banyak insight dari Dr. Brian. Kembali, Dr. Telly, bahwa penularan lewat udara memang bisa terjadi. Masker juga salah satu pencegahannya tadi, walaupun masker biasa dirasa kurang. Nah, kalau bicara rapid test yang diwacanakan, screening masif sebelumnya, Anda melihat langkah ini apakah cukup baik atau sebenarnya mana yang bisa dilakukan pemerintah untuk saat ini? Oke, gold standar adalah kultur ya, kultur virus. Tapi karena kultur virus itu sulit dan susah dilakukan dan perlu beberapa hari, yang kita akan beralih ke gold standar real time PCR atau RT-PCR. PCR tadi. Ini untuk PCR ini memerlukan 3 hari, 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Nah, ini memang butuh waktu, sedangkan masyarakat menginginkan diagnostik yang lebih cepat. Nah, dan keputusan apakah karantina atau tidak. Maka dari dasar inilah membutuhkan alat untuk rapid test, dan juga posisinya bahwa untuk memeriksa real time PCR itu harus di rumah sakit tertentu dan lab tertentu yang harus dengan form rujukan. Memang ini terbatas sekali. Dan ada keterbatasan untuk juga untuk transportasi ke sana, dan kemudian pemeriksaan jumlah PCR per hari juga pasti ada limitnya. Jadi untuk mengantisipasi overload dari permintaan dari masyarakat, maka mulai sekarang akan diwacanakan untuk menggunakan PCR, menggunakan rapid test. Nah, rapid test ini ada 2, tapi prinsipnya berdasarkan antibodi, yaitu serologi IgG IgM. Nah, tentu saja karena ini antibodi, maka yang kita mulai dahulu kalau virus itu masuk ke dalam tubuh kita, ini pasti IgM yang akan naik dulu. Kemudian IgM itu menemui titik puncak, kemudian dia akan turun, baru IgG akan timbul. Jadi kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan kita harus lihat paparan pasien terhadap kontaknya itu dihitung. Contoh, kalau dia baru balik dari negara ataupun rumah sakit ataupun kontak erat, kita akan hitung. Nah, hitung posisinya dari beliau terkontak erat sampai 14 hari kemudian. Biasanya kita minta dirumahkan atau self isolation, walau kita misalnya tidak bisa memeriksa untuk pemeriksaan real time PCR. Nah, sekarang kalau ada real time PCR, waktu yang terbaik kapan yang kita bisa periksa? Maka kalau untuk IgM itu paling cepat 2 hari. 2 hari. Nah, ya, setelah itu dia akan naik kemudian turun. Sedangkan kemudian untuk IgG
posisinya paling cepat hari ke-6. Nah, untuk itu IgG IgM kemudian yang paling baik kita akan lakukan untuk diagnostik positif itu 8 sampai 12 hari. Maka banyak yang menganjurkan karena pada saat pasien tersebut ternyata positif, tapi hasil rapid test atau IgG IgM antibodinya ternyata negatif, itu harus diulang lagi untuk beberapa hari kemudian. Sebaiknya dalam rentang 8 sampai 12 hari. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang positif. Dengan kata lain bahwa itu kenapa harus tadi diam di rumah. Diam di rumah. Karena belum tentu hasil negatif di awal bisa sama 8 hari kemudian. Ya, betul. Jadi harus melakukan self isolation, kemudian juga social distancing, menerapkan hand hygiene, harus memakai masker dan untuk seluruh kerabat atau anggota keluarga yang di rumah harus memakai masker juga. Itu kenapa tadi kita punya tadi rule bahwa siapapun yang tadi ODP, orang dari baru pulang dari luar negeri, dari rumah sakit pun, ketika ada urusan di sana memang harus tadi self isolation. Karena memang rule-nya seperti itu ya, Dok. Karena mungkin di awal negatif, tapi 8 hari kemudian kita tidak pernah tahu seperti itu. Kalau hasilnya bisa berubah. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Ini yang banyak.